Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan melanjutkan cerita Baki dalam As Pesumo Gemoy Sukune. Langsung aja cekidot. Di video gua yang sebelumnya, pertandingan kedua antara Doppo Orochi melawan Taketsurugi. Si Doppo udah kayak kesetanan, baru aja dimulai si Bancet langsung dia pukulin habis-habisan. Bahkan dengan tega, kupingnya sampai dibuat putus juga. Tapi meskipun udah digamparin habis-habisan, si Bancet tetap sulit dijatuhkan. Bahkan hanya dengan satu serangan balasan, tangan si Doppo langsung dipatahkan. Hingga pada akhirnya dengan tendangan keras di muka, si Bancet bisa kalah juga. Dan dengan ini berarti 2-0 untuk tim Baki. Meskipun Doppo memuji tim mereka, tapi dia juga mengatakan kalau tim kita oke punya, termasuk dirinya. Definisi tua narsis. Bahkan katanya di sini ada orang yang lebih gila, dan dia adalah Hanayama, si preman muka bacokan. Ketika orang lain stretching dan juga pemanasan, Hanayama malahan benerin rambut dan juga mikirin penampilan. Secara bagi Hanayama, meskipun muka pas-pasan, yang penting tampil gaya. Bahkan sebotol ciu dia teguk sekalian. Padahal lawannya adalah Shachihoko, pesumo dengan spesialis tabokan. Dan meskipun lawannya udah kayak Gamakichi, Hanayama kagak terpancing sama sekali. Hanayama sokul seperti biasa, meski kagak pantas sama muka. Dan akhirnya mereka berdua saling berhadapan. Tapi baru aja ngeliat muka Hanayama yang bacokan, Shachihoko udah dibuat keringetan. Sampai-sampai dia berkata dalam hati, jangan-jangan gua dipaksa ribut sampai mati. OMG. Tapi biar kagak tensin, langsung aja dia jabanin. Dan melihat lawannya yang santuy aja, dia pun kembali bertanya-tanya sekuat apa Hanayama. Dan baru aja mau dilawan, Shachihoko langsung dibuat heran. Lah bocah ngapa ya? Lalu tiba-tiba jebret, mukanya langsung ditabok dengan brutal. Kagak cuma sekedar mental, bahkan giginya juga sampai dibuat gompal. Dan melihat Shachihoko yang langsung dibuat ngejoprak, semua penonton riuh berteriak. Bahkan Baki dan Kasumi juga langsung dibuat heran secara pukulan Hanayama GG pisan. Tapi kemudian Shachihoko bangkit juga, meskipun bangunnya kelamaan, secara badannya keberatan. Tapi si Hanayama bocah baik, bukannya langsung diberi, dia malah nunggu lawan sampai berdiri. Meskipun dari tampang kelihatan kalau Hanayama ingin segera menyelesaikan. Sementara itu tampak Shachihoko yang mencoba berdiri meskipun darah masih mengucur dari tadi. Secara sampai dia gede, baru kali ini dia kena tabok KDRT. Hanya dengan sekali tabokan dia sampai langsung jumpalitan. Ternyata dunia luas juga, karena ternyata orang kaya dia juga ada. Manusia dengan kekuatan pukulan yang luar biasa. Bahkan seorang Rikishi langsung ngejoprak hanya dengan sekali beri. Tapi meskipun begitu, Shachihoko kagak nyerah gitu aja. Secara tensin dong. Dan sementara itu, secara tiba-tiba Pak Ketum dan juga Kiryuzan langsung terbawa nostalgia. Tepatnya 4 tahun yang lalu. Saat itu mantan Ozeki Oyakata mengatakan kalau dia telah dibanting seseorang. Terlebih lagi yang melakukannya hanyalah seorang anak SMA. Bahkan yang lebih mencengangkan, dia melakukan hanya dengan satu tangan. Dan tentunya berita itu langsung menyebar, gak terkecuali kepada Kiryuzan. Dan saat itu Pak Ketum juga mengatakan kalau muka bocah itu penuh dengan bacokan. Dan ternyata bocah itu gak lain adalah Hanayama. Kemudian tampak di sana keduanya saling pasang kuda-kuda. Tokugawa yang paham situasi langsung dibuat ngeri. Kiryuzan juga berkata kalau ternyata rumor tentang Hanayama emang beneran nyata. Pak Ketum juga mengakui Hanayama
Tapi meskipun begitu, dia tetap yakin sama bocahnya. Secara dia merasa kalau Shachihoko adalah seorang Rikishi yang sempurna. Kemudian secara tiba-tiba mereka berdua saling menyerang. Tapi yang kena duluan adalah Hanayama. Dan dengan segenap kekuatan, Hanayama langsung didorong sampai ke pojokan. Dan belum berhenti, Hanayama langsung ditabokin berkali-kali. Tapi yang terjadi, meski ditabokin berkali-kali dengan ngehe, Hanayama masih tegap berdiri. Seolah-olah Hanayama mengatakan kalau dia kagak butuh pertahanan. Hingga akhirnya Shachihoko dibuat kecapean. Dan tiba-tiba dia juga mengatakan kalau sekarang waktunya gantian. Bahkan dengan gaya, Shachihoko langsung pasang kuda-kuda. Dan para penonton langsung bingung dengan apa yang terjadi antara pede ama kagak tahu diri. Secara yang dia minta ditabok Hanayama, ya udah kagak pakai lama. Saat itu juga mukanya langsung ditimpa. Udah kayak kolosal Titan. Semua penonton yang lihat sampai dibuat ketakutan. Meskipun mata udah dibuat kelayangan, Shachihoko berkata dalam hati, meskipun harus mati, gua gak akan jatuh sekali lagi. Tapi secara tiba-tiba dengan sekuat tenaga dia kembali ditimpa. Dan hasilnya gelap seketika. Kemudian kagak tahu berapa lama, akhirnya dia kembali buka mata. Dia sendiri juga penasaran udah berapa lama dia tiduran. Secara Hanayama nggak hanya sekedar ngudut, bahkan rambut dan juga pakaiannya udah kembali dirapihkan. Dia pun langsung berkata kepada Hanayama kalau romannya dia udah membuat Hanayama menunggu lama. Tapi dengan santuy Hanayama bertanya, lanjut kagak nih? Tapi secara mengejutkan dia langsung mengatakan kalau pertandingan cukup sekian. Dan dengan ini berarti Tokugawa menghentikan pertandingan. Dan setelah Shachihoko dibuat KO, apakah oleh Hanayama dia akan diajak ke Oyo? Ya kita bikin asik aja di video gua yang selanjutnya.